Langsung ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan chapter 5 Sistem Modeling, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Kelompok 3 beranggotakan yang pertama Andika Farureza, yang kedua Niko, dan yang ketiga saya sendiri Aditya Ramandika. Lanjut. Baik, untuk yang pertama saya persilakan Niko untuk mempresentasikannya. Pada Niko, dipersilakan. Oke, judul yang pertama adalah sistem modeling. Pemodelan sistem adalah proses mengembangkan model abstrak dari suatu sistem dengan masing-masing model yang menjanjikan pandangan atau perspektif yang berbeda dari sistem itu. Anda dapat mengembangkan model dari sistem yang ada dan sistem yang akan dikembangkan. Model sistem yang ada digunakan selama rekayasa kebutuhan, membantu memperjelas apa yang dilakukan sistem yang ada, dan mereka dapat digunakan untuk memfokuskan diskusi pemangku kepentingan tentang kekuatan dan kelemahannya. Model sistem baru digunakan selama rekayasa kebutuhan untuk membantu menjelaskan persyaratan yang diusulkan kepada pemangku kepentingan sistem lainnya. Insinyur menggunakan model ini untuk mendiskusikan proposal, desain, dan mendokumentasikan sistem untuk implementasi. Yang berikutnya adalah interaction model. Model interaksi adalah model yang desain mengikat aplikasi bersama-sama dengan cara mendukung model konseptual penggunaan targetnya. Ini adalah lem yang menyatukan aplikasi, mendefinisikan bagaimana semua objek dan tindakan bagian dari aplikasi saling terkait dengan cara yang mencerminkan dan mendukung interaksi pengguna di kehidupan nyata. Yang berikutnya adalah konteks model. Konteks model adalah komunikasi sederhana yang digunakan untuk menggambarkan konteks bisnis, sistem, atau proses. Konteksnya adalah lingkungan di mana objek yang kita minati berada. Model konteks menangkap bagaimana objek pusat berinteraksi dengan lingkungannya, baik itu pertukaran data, objek fisik, atau dana. Baik, selanjutnya Andika. Kepada Andika, saya persilakan. Selanjutnya adalah sequence diagram. Diagram urutan dalam UML terutama digunakan untuk memodelkan interaksi antara aktor dan objek dalam suatu sistem, dan interaksi antara objek itu sendiri. UML memiliki sintaks yang kaya untuk diagram urutan yang memungkinkan banyak jenis interaksi yang berbeda-beda untuk dimodelkan. Selanjutnya itu struktur model. Model struktural perangkat lunak menampilkan organisasi sistem dalam hal komponen yang membentuk sistem itu dan hubungannya. Lanjut. Selanjutnya yaitu kelas diagram. Diagram kelas digunakan ketika mengembangkan model sistem berorientasi objek untuk menunjukkan kelas-kelas dalam suatu sistem dan asosiasi antara kelas-kelas ini. Secara longgar, sebuah objek kelas dapat dianggap sebagai definisi umum dari suatu jenis objek sistem. Selanjutnya generalization. Generalisasi adalah teknik sehari-hari yang kita gunakan untuk mengelola kompleksitas daripada mempelajari karakteristik terperinci dari segala sesuatu yang kita alami. Selanjutnya yaitu aggregation. Objek di dunia nyata seringkali terdiri dari bagian-bagian yang berbeda. Misalnya sebuah studi paket untuk kursus dapat terdiri dari buku, slide PowerPoint, kuis, dan rekomendasi untuk bacaan lebih lanjut. Terkadang dalam model sistem Anda perlu mengilustrasikan ini. Baik, selanjutnya saya sendiri. Behavioral models. Model perilaku adalah model perilaku yang dinamis dari suatu sistem saat dijalankan. Mereka menunjukkan apa yang terjadi atau apa yang seharusnya terjadi ketika sistem merespon terhadap
rangsangan dari lingkungannya. Rangsangan ini dapat berupa data atau peristiwa. Yang pertama, data menjadi tersedia yang harus diproses oleh sistem. Ketersediaan data memicu pemrosesan. 2, menjadi peristiwa yang memicu pemrosesan sistem. Acara mungkin terkait data meskipun hal ini tidak selalu terjadi. Data-driven modeling. Model berbasis data menunjukkan urutan tindakan yang terlibat dalam pemrosesan data input dan menghasilkan output terkait. Event-driven modeling. Pemodelan berbasis peristiwa menunjukkan bagaimana sistem merespon eksternal dan internal acara. Ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu sistem memiliki jumlah keadaan dan terbatas, dan bahwa peristiwa stimulus dapat menyebabkan transisi dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Lanjut. Model Driven Engineering. Model Driven Engineering atau MDE adalah sebuah pendekatan untuk pengembangan perangkat lunak di mana model daripada program adalah hasil utama dari proses pembangunan. Model Driven Engineering dikembangkan dan dari ide-ide Driven Architecture atau MDA. Ini diusulkan oleh Object Management Group atau OMG sebagai paradigma pengembangan perangkat lunak baru. MDA berfokus pada tahap desain dan implementasi pengembangan perangkat lunak, sedangkan MDE mempertahankan semua aspek proses rekayasa perangkat lunak. Model Driven Architecture. Model Driven Architecture atau MDA adalah pendekatan desain perangkat lunak untuk pengembangan sistem perangkat lunak. Ini memberikan satu set pedoman untuk penataan spesifikasi yang dinyatakan sebagai model. Lanjut. Metode MDA. Metode MDA merekomendasikan bahwa 3 jenis model sistem abstrak harus dihasilkan. Yang pertama, model independen komputasi CIM. CIM memodelkan domain penting abstraksi yang digunakan dalam suatu sistem dan kadang-kadang disebut dengan model domain. Yang kedua, model PIM, platform independen. PIM memodelkan pengoperasian sistem tanpa mengacu pada implementasinya. PIM biasanya dideskripsikan menggunakan UML model yang menunjukkan struktur sistem, statis, dan bagaimana merespon eksternal data secara internal. Yang ketiga, rekayasa berbasis model. Rekayasa berbasis model memungkinkan para insinyur untuk berpikir tentang sistem pada tingkat yang tinggi, tingkat abstraksi, tanpa perhatian detail dan implementasinya. Lanjut. Baik, terima kasih. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.